Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wala quwata illa billah. Ulama anal kiram wa habaibana al-afadil wa zu'ama'ana al-a'izza khususipun lali lupa kalau presiden ya ini oleh-oleh milihmu balik jadi presiden. Terutama kepada keluarga besar Pondok Pesantren Tegarrejo, khususnya kepada para pengasuhnya yang dipimpin oleh Kiai Abdurrahman Khudori, yang dulu waktu saya mondok di sini terkenal dengan nama Mas Dur. Sampai hari ini pun saya manggilnya Mas Dur, karena saya ini lulusan Pondok Tegarrejo. Pondok ini telah memberikan kepada saya banyak pelajaran dalam menempuh arus kehidupan. Tetapi terutama pelajaran yang terbesar adalah rasa kemanusiaan yang harus tumbuh pada diri kita. Saya dengar di sini bahwa adik Kiai Abdurrahman Khudori manggil saya dulu Mas Mo. Itu kalau dimintai orang pangestu mendirikan masjid, jawabnya selalu, apa tempat sampean sudah ada gamelan? Dan kalau dijawab belum, jawabnya sudah, beli gamelan saja masjid gampang nanti berdiri sendiri. Ini artinya apa? Pondok Tegarrejo telah berhasil menanamkan dalam diri kita semua rasa kecintaan kepada budaya daerah, kepada budaya kita sendiri, di samping mengembangkan ilmu-ilmu agama yang kita ingini. Jadi kalau para ulama mengajarkan funun atau ilmu-ilmu yang 14 yang ada di dalam Itmamud Diroyah dari Al-Imam Abdurrahman As-Sayuti, maka itu tidak lain adalah berkat perjuangan para sepuh kita. Kalau di Tegarrejo ini oleh guru saya almarhum Kiai Khudori. Beliaulah yang menanamkan hal itu kepada kita, sehingga akhirnya kita semua menjadi manusia yang seperti sekarang. Kalau kita baca risalah doktor dari Saudara Bambang Pranowo di Amerika Serikat, di Australia, ya, jelas betapa orang-orang yang dulunya dianggap ndalbo, dianggap tidak karu-karuan, dimong oleh almarhum Kiai Khudori,
sampai akhirnya menjadi muslim yang standar. Coba toh kita ingat ditepus, oh guyu bilang tepus. Saya di sini nih hafal semua. Lor sana ada macanan, kidul sana ada Tejo Mulyo. Kalau kita ke timur terus ke Balak, apal kabeh. Apalagi dekat sini ada desanya Kiai Idris, namanya Pekalongan. Ya ini semua apal, saya lama di sini 2,5 tahun. Apal adiknya Kiai, ada yang jahit namanya Dendul, entah masih hidup entah masih tidak. Nah, semuanya itu masih ingat semua kok saya itu. Yang tidak pernah saya buka-buka cuma belingnya saja. Tetapi bahwa dengan kemanusiaan yang tinggi, akhirnya almarhum Kiai Khudori berhasil membawa mereka kepada standar keislaman yang kita kenal, tanpa menghilangkan budaya daerah mereka. Ini yang menurut saya paling penting. Kalau tadi Kiai Abdurrahman Khudori, yang Kiai ya harus dipanggil Kiai, masa tetap Mas saja. Itu bercerita bahwa dari zaman Wali Songo, bahkan ditarik dari zaman Sunan El Raden Rahmatillah, maka ilmu-ilmu yang dibawa oleh para kiai itu adalah bagaimana memadukan budaya daerah dengan ajaran agama sekaligus. Ini yang dulu. Kita ingat zaman Kiai almarhum Kiai Khudori Tegarjo. Tidak pernah imtihan kalau tidak ada boxen. Tidak ada model-model budaya setempat. Padahal kalau orang lain imtihan itu ya isinya cuma muhadharah, pidato-pidato, ya, mau itu hasanah katanya zaman sekarang. Katanya mau itu hasanah itu nasihati mbok hasanah. Nah itu dulu itu begitu, di alun-alun sebelah lor sini ini dulu namanya Pak Zaid, pinter naik sepeda sirkus itu. Ya. Nah sebagian saya tuh nonton boxen, nonton sirkus itu, ya bagian nonton-nonton sajalah. Ya. Itu semua ya kita jalani di pondok ini karena kiainya menghendaki antara budaya daerah dan agama itu menjadi satu, tidak terpisah-pisah. Ini warisannya para wali songo yang terpelihara terus di pondok-pondok pesantren. Inilah yang mungkin oleh Kiai Abdurrahman Khudori tadi dinyatakan sebagai pondok pesantren harus tetap ada, harus dikembangkan sejauh mungkin. Bukan bentuk sekolahnya, jiwa pondoknya. Jadi menurut saya ini penting sekali kita pegang. Karena kalau tidak ingat itu, maka pondok bisa menjadi sarang bencana. Kenapa sarang bencana? Kita ingat beberapa pondok, terus terang sajalah, saya ini tanpa testing aling-aling biasanya. Muni ya, kemarin dimarahi gara-gara taman kanak-kanak. Tanpa testing aling-aling saya bilang,
Pondok Ngeruki yang dipimpin oleh Sungkar itu melupakan ajaran nenek moyang kita. Quran hanya diambil separuh, hadis diambil separuh, ajaran ulama dilupakan, tinggal kereng dan kejemnya saja. Padahal pondok yang besar-besar seperti Pondok Tegarjo ini, tasamuh atau toleransinya kepada orang lain sangat besar. Hari ini saya membawa kemari tamu dari Amerika, yaitu saudara Tajuddin Hamad. Ini orang Sudan, hati-hati cara Arab sama dia. Ngomong Arab keliru, awas. Tapi juga di samping itu beliau dibarengi oleh Reverend Kwak, seorang pendeta agama lain di luar Islam. Nah inilah mazhiyahnya pondok-pondok seperti Tegarjo ini, di mana tidak ada penolakan terhadap siapapun, sampai karena adernya bersatu semua pihak. Tadi Kiai Abdurrahman Khudori menyatakan yang penting urusan bangsa, perbedaan tidak penting, itu mafhumnya begitu. Sehingga NU Muhammadiyah apa itu tidak ada urusannya. Beliau itu menyantuni semua, sampai saking menyantuninya sampai tidak tahu kalau di rombongan saya ada Pak Matori Abdul Jalil, Ketua Umum PKB. Padahal Kiai Abdurrahman Khudori ini Rais Majelis Syuronya PKB Jawa Tengah. Ini ya saking adernya dengan yang bersifat nasional. Dan Pak Matori juga begitu, artinya mengimbangi tuntutan dari bawah itu dengan kiprah beliau untuk kepentingan nasional, sampai diarani dia itu pendukung Megawati Soekarno Putri dan bukan pendukung saya. Padahal saya yang minta Pak Matori untuk tetap mendukung Mbak Megawati sampai lebur. Ya sebabnya mudah saja, karena waktu itu saya sendiri pun menginginkan Mbak Mega menjadi presiden. Karena dasarnya bukan apa-apa, ini dasarnya karena usul fikih. Loh, ketawa. Padahal di fikih itu ada yadurul hukmu ma'illatihi wujudan wa adana. Hukum itu ada atau tidaknya tergantung kepada ilatnya. Lah ilatnya jadi presiden kan menang pemilu. Nah sing menang roh kan. Jadi kalau sekarang milih orang yang tidak menang pemilu jadi presiden, rasakno dhewe. Karena itu kalau saya menghormati Mbak Mega, jangan heran karena saya menghormati usul fikih. Dan itu didikan dari mana? Saya belajar begitu tuh ya di Tegarjo ini. Saya masih ingat tadi kurikulum yang dibilang oleh Kiai Abdurrahman Khudori, yaitu di bawah kita belajar Safinatun Najah. Wuyu mesti ya. Kemudian setelah itu yang kedua itu Amriti Nahwu itu ya. Kemudian
Kemudian yang ketiga Alfiyatu bin Malik dengan Minhajul Qawim. Yang keempat itu tahun keempat itu Jahrul Maknun dengan Fathul Wahhab. Yang kelima itu Qalyubi wa Umairah atau Muhalla, ya, disertai oleh Jauharatul Maknun. Yang kelima itu yang keenam itu belajar usul fikih Lataiful Isyarat. Saya ngaji usul fikih itu ya cuma Lataiful Isyarat itu tok, kena gaya sangu politik sak urip-urip. Dan itu pun belajarnya di sini belajar nyolong. Artinya nyolong bukan kelas saya. Kelas saya itu kan kelas 3. Tapi saya belajar Lataiful Isyarat, diam-diam dengerin. Ya. Di antara guru yang saya hargai di sini dulu adalah yang sangat mempengaruhi saya itu Mas Munir Tegal Randu, sudah wafat beliau. Mas Khalil Nusuan Kalia di barat itu loh, Kaliangkrik, ya. Kemudian ada Mas Dul Haq yang akhirnya menjadi iparnya Mas Dur. Ya guru-guru itu guru saya dulu. Nah baru pada tahun itu tadi kelima, keenam itu belajar Bukhari Muslim dengan Lataiful Isyarat. Tahun ketujuh baru belajar Ihya Ulumuddin 4 juz khatam bareng. Saya itu banyakan nyolong, bukan kelasnya tapi mempelajari itu sambil membaca buku-buku lain. Nggak tahu apa masih ada yang ketinggalan di sini apa tidak. Sebab saya juga belajar di sini, belajar buku-buku, diantaranya tulisannya Vladimir Ilyich Lenin, ya, yaitu penyakit kiri kekanak-kanakan. Kalau mau jadi pejuang jangan sok mau hasil pada waktu kita hidup, mungkin kita sudah mati baru berhasil. Juga belajar dari Mao Zedong yang akhirnya dikenal Mao Zedong, kekuasaan lahir dari laras senapang. Itu semua saya pelajari di sini. Entah, yaitu sekali lagi apa, entah masih ada entah enggak buku-bukunya di sini. Saya tinggal pokoknya di sini. Tapi di samping itu saya juga membaca cerita-cerita silat. Masih ingat saya tuh ngambil tiap minggu turun ke Magelang ngambil buku, mengambil majalah Star Weekly, di mana di dalamnya itu ada cerita tentang judulnya Kim Chua Kiam, tentang Wan Chin Chi, ada Cinoto itu kan. Nah itu, ya itu tiap minggu saya turun ke sana, terus balik bawa majalah itu baca itu. Itu semua mengingatkan saya pada masa-masa berada di Pondok Pesantren. Masa-masa yang dikatakan orang masa formatif. Saya umur 15 tahunan, ya, tapi mempelajari itu semua yang ilmu agamanya maupun memperhatikan bagaimana almarhum Kyai Khudori memperlakukan orang dengan demokratis dan dengan keterbukaan yang luar biasa. Semua itu memberi bekas yang dalam. Kalau sekarang sampai jadi presiden itu ya banyak warisan dari dia. Jadi karena itu kalau dikatakan pondok pesantren itu mewariskan sesuatu yang berharga, betul. Semangatnya itu loh. Karena semangat pendidikan di negeri kita yang
jadi begitu buruk. Gila harta, gila kedudukan, gila sembarang kalir itu. Kan begitu ta, Indonesia itu kan begitu. Presiden pertamanya katanya gila wanita, presiden keduanya gila harta, presiden ketiganya gila sungguhan, presiden empatnya gila ndak karu-karuan. Nah itu. Jadi karena itu saya melihat bahwa warisan Wali Songo yang paling berharga, warisan pondok-pondok pesantren dari zamannya Samudra Pasai dibawa ke sini semua adalah kecintaan kepada kemanusiaan. Dan ini datangnya dari negeri yang juga cinta kemanusiaan, negeri Arab. Yang gersang seperti itu tapi cinta kepada kemanusiaan. Perhatikanlah orang seperti Imam Al-Farahidi, Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, Sahibu Qamusil Ain, menulis buku Qamusul Ain 2 jilid, Kamus Al-Ain dimulai dari huruf Ain 2 jilid. Ini adalah baboknya ilmu. Karena dia mengambilnya dari mana? Dari filsafat Yunani. Imam Khalil yang tiap 3 hari sekali khatam Quran dengan cucuran air mata, ternyata di dalam kamusnya menunjukkan kemampuan menguasai filsafat Yunani. Loh, ini yang harus kita pelajari. Begitu juga seterusnya ke belakang. Beliau melahirkan murid-murid seperti penulis-penulis besar kita, Al-Jahiz, Kitabul Hayawan yang 4 juz itu. Begitu juga Abul Abbas Al-Mubarrid dengan kitabnya Al-Kamil, dan baboknya kitab Nahwu karangannya Imam Sibaweh. Itu semua murid-murid dari Imam Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Orang tua renta yang tiap 3 hari sekali khatam Quran dengan cucuran air mata, tapi tidak pernah melupakan budaya daerahnya, budaya-budaya yang ada di daerahnya pada waktu itu, sehingga itu diwariskan oleh para ulama yang akhirnya membawanya ke tanah kita sekarang ini, Republik Indonesia. Jadi kalau melihat itu semua jelas bahwa tradisi keilmuan kita bersumber pada tradisi kemanusiaan. Tidak perlu galak-galak, menungso itu dididik menjadi yang baik. Saya punya guru Kiai Abdul Fattah Hashim Tambak Beras. Sekeluar dari Tegalrejo ini saya ke Tambak Beras. Pada suatu hari sebagai keamanan saya menangkap orang, anak lah ya. Di sana istilahnya pondok itu fausiro, diusir. Saking nakalnya ndak karu-karuan, nyolongnya itu ngalor ngidul. Salahnya cuma satu sebetulnya bedanya dengan saya. Saya kalau nyolong ndak pernah konangan, itu saja. Kalau itu konangan, ketekel, akhirnya diusir. Saya yang kebagian untuk matur ke kiai. Saya matur, anak ini tidak baik, namanya ini akan dikirimkan pulang. Jawab beliau sangat mencengangkan, bagaikan jawaban dari almarhum Kiai Khudori Sekarjo. Apa jawabannya Kiai Abdul Fattah Hashim? Loh, kalau anak ini jelek saya sudah tahu sebelum sampean tahu, aku dikandani bapaknya kok. La ilaha illallah.
Apa sampai ndak malu mulangkan anak ini disuruh memperbaiki belum baik kok dikirim pulang? Masya Allah, besarnya kemanusiaan ini. Karena itu tidak usah heran Anda kalau saya mengatakan bahwa Pak Harto kita nyatakan bersalah kemudian kita ampuni, itu kan dasarnya dari situ. Itu tuh ada contohnya. Sebab kalau salah semua juga punya salah, kok repot-repot. Tak negoro salah kabeh. Ini jadi kemanusiaan satu dari almarhum Kiai Khudori Tegarjo, kedua dari almarhum Kiai Abdul Fattah Hasyim. Mondok cuma di dua pondok ini, mondok teratur lah ya. Yang lain kan mondok posoan saja. Itu saya dapati bahwa tradisi kepondokan ini adalah tradisi kemanusiaan. Coba toh contoh, kita ambil contoh almarhum Kiai Khudori Tegarjo. Seorang anak dulu di sini ini, nggak tahu sekarang ya, air itu datangnya dari atas pakai pelempem 4 kilo dari Tejomulyo sana itu. Saya juga sering ikut jaga pelempem. Ada anak nyolong bebek sampai ke atas, beles di atas, terus dimasak, dimakan bareng-bareng. Dikiranya tidak ada yang tahu, ternyata bulunya bebek itu terus sampai turun ke bawah sini, mentok. Akhirnya keamanan juga tahu, lapor kepada kiai, ada orang nyolong bebek, nyolong mentok, dibelah di atas. Kiainya diam saja, seolah-olah tidak ada apa-apa. Anaknya yang sekarang menjadi kiai besar itu, ya, itu juga tidak ngerti kalau kiainya tahu. Sampai akhirnya ngaji naku. Kalau dulu ya Kiai Khudori itu ngajinya itu apa namanya di Langgar itu, ya. Kemudian di sana beliau menerangkan dengan papan tulis, sudah itu namrin atau menanyai anak-anak. Yang ditanya itu duduk di lantai, kemudian kalau ditanya berdiri. Yang lain duduk di lantai, dia berdiri. Dengan tenang kiainya 2 bulan menunggu sampai dia menerangkan alam. Nama itu loh, ada proper noun, ada general noun, ada personal noun ya. Nah itu kiainya bilang, ya, alam itu ada 2 macam, alam jenis, alam syakhs. Nama jenis atau nama perorangan, nama apa, personal name ya. Nah kemudian diterangkan itu semua, lalu timbul pertanyaannya, coba sekarang fulan berdiri dia mendengarkan pertanyaannya itu apa. Ini bagian nyolong mentok tadi itu. Coba jawab, mentok itu alam syakhs apa alam jenis? Nama umum apa nama khusus? Langsung anaknya ndeprok jaluk sepuro di depan kiainya. Lo ya gini ini lo, ndak langsung muring-muring, ndak langsung marah-marah, bisa nyimpen 2 bulan kiainya itu ajar. Kalau tidak cinta kepada santrinya, tidak akan mungkin itu terjadi. Santri adalah penyerahan orang tua kepada guru. Jadi tidak boleh disia-siakan. Betul-betul guru digugulan, ditiru. Bukan seperti zaman sekarang itu banyak sekolah guru itu wagu tur saru. Jadi karena itu saya setuju dengan Kiai Abdurrahman Khudori tadi.
pondok pesantren haruslah menjadi contoh, menjadi pengingat moral, menjadi penentu akhlak kita. Itu pondok pesantren. Nah, bentuknya ya terserah pesantren yang mana. Mau pesantren Al-Jabar, pesantren ekonomi, pesantren ngaji hukum agama, pokoknya semuanya itu kan pesantren. Wong kata pesantren itu asalnya dari santri, seperti pecinan tempatnya Cino. Lah iya toh, pecinan itu di Cino, pesantren santri. Lah santri itu bahasa apa? Kan bukan bahasa Arab. Itu adalah bahasa Pali, santri, yaitu orang yang mengerti kitab suci. Loh, mengerti kitab suci artinya mengerti Al-Quran, turutannya atau ikutannya mengerti hadis. Untuk itu harus ada dasar. Orang ngerti itu adalah ulumuddin, ilmu-ilmu agama, apa yang dikatakan oleh Kiai Abdurrahman Khudori tadi sebagai aqwalul hukama, pendapat para ulama yang ada. Jadi karena itu kalau saya melihat bahwa memang pondok pesantren harus diteruskan, bukan bentuknya saja, tetapi yang lebih penting adalah isinya, yaitu tempat mendidik dan mengembangkan tanggung jawab yang besar. Karena itu kalau di mana-mana ada orang memahami tanggung jawab yang besar, ya namanya sudah di pesantren. Perkara yang dipelajari itu mungkin kayak akabri di tidar sana, ya itu kan soal pembagian pekerjaan saja. Yang penting kan soal apakah jiwanya itu ada rasa tanggung jawab atau tidak. Apakah orang itu berdasarkan kepada kemanusiaan atau tidak. Jadi karena itu para hadirin dan hadirat, saya tidak lain melihat bahwa warisan pondok pesantren itu besar sekali dan harus diteruskan. Saya sependapat dengan Kiai Abdurrahman Khudori tadi. Karena dengan demikian kita melihat bahwa di balik keantikan macam-macam, di sini dulu ada Mbah Hamid Kajoran. Itu menungso paling antik di dunia ini. Ya, paling aneh. Lalu duwe pondok punya pesantren kok namanya pesantren bodoh. Karena 3 orang, Mbah Muslim dan saya dan Mbah Hamid di situ. Katanya Mbah Hamid, Mas Muslim, aku harus mati. Saya mau mati, Mas Muslim. Ojo sik, masakno Gus Dur. Itu sebulan menjelang muktamar juga. Tunda lo modal orang mati kok suruh nunda. Kalau ndak podo antiknya kan ndak bisa itu. Ngono ya, tunda ya. Iya, tunda. Sakne Gus Dur. Dan akhirnya benar, wafatnya itu adalah seminggu setelah, sebulan setelah muktamar. Nah, itu orang seperti Kiai Hamid Kajoran, Mbah Hamid Kajoran panggilan saya, mendirikan 6.000 langgar dan musola dan masjid di seluruh Kedu dan Banyumas Selatan selama hidup. Coba orang mendirikan 6.000, kita bikin satu aja tidak jadi-jadi. Ini warisannya, ini. Kemanusiaan beliau itu loh, mikiri orang lain, bikinkan pondok, bikinkan masjid, bikinkan langgar. Belum kita lihat kiai-kiai lain, banyak yang antik-antik juga, seperti di Gerabak dulu almarhum Mbah Mangli. Itu kurang apa antiknya itu? Paling antik di dunia orang tidak apa-apa suruh jalan di dengan baju ke dalam air, itu kurang apa? Saya pernah di Paris begitu. Tapi ya semuanya itu akhirnya
menghasilkan ulama-ulama yang berperan besar, yang membentuk masyarakat, yang membentuk akhlaknya orang banyak. Alhamdulillah kita bisa melihat buah kerja daripada Kiai Qudori almarhum di Tegarjo ini pada umat yang demikian banyak yang ada di sekitar kita. Mereka menghargai Tegarjo bukan karena apa-apa, tetapi karena jasanya Tegarjo untuk memelihara masyarakat ini. Jadi karena itu saya melihat dari situ, tidak usah jauh-jauh. Mungkin Tegarjo tidak akan menghasilkan doktor, tidak menghasilkan ME, tidak menghasilkan sarjana. Kalau toh bahasa asing paling yang ngomongnya, yang satu ngomong Qul huwallahu ahad, satu jawab Allahu somad. Ngomong-ngomong cara Arab katanya. Jadi ini ya begitulah keadaan pondok itu. Tapi dengan keadaannya yang serba sederhana, serba kekurangan, alhamdulillah Pak Gubernur sudah menyetujui adanya air ledeng ke pondok ini. Berapa kali ini ditunda-tunda, tidak pernah dikasih izin hanya karena waktu itu gubernurnya keliru. Yang boleh, wong bukan nabi kok ya keliru ya biasa. Wong presiden aja bisa keliru, masa gubernur enggak? Maka ya waktu itu kan sederhana saja toh, supaya Kiai Abdurrahman Qudori tidak ikut P3 gitu saja toh. Alhamdulillah sekarang maka pondok ini telah menjadi rahmatan lil alamin. Karena itu saya terkenang itu semua kembali kemari, tidak lain tidak bukan, kita harapkan mudah-mudahan pondok ini akan berlanjut terus. Tegarjo akan berhasil membentuk manusia-manusia yang berkemanusiaan, tetapi juga memiliki pandangan keagamaan yang luas. Begitu juga menguasai ilmu-ilmu agama yang ada. Dengan demikian maka tidak sia-sialah pendiri pondok ini, walaupun baru 2 generasi, tetapi akan berjalan terus. Beliau-beliau itu membawakan misi merubah masyarakat dengan cara beliau-beliau sendiri, mewarisi Joko Tingkir di Pringgoboyo dan para wali 9 di Jawa, tapi ini juga mengambil dari tempat-tempat lain. Ini karenanya maka saya tidak lain tidak kurang, mudah-mudahan kita bisa memelihara pesantren ini menjadi pesantren yang besar, yang banyak manfaatnya bagi masyarakat daerah ini, dan terutama menghasilkan keluaran-keluaran yang semuanya menjadi kiai. Allahumma amin. Karena itu saudara-saudara, saya ini cukupkan pidato itu di sini karena saya tidak dalil, presiden kok dalil. Ya, yang dalil itu kiai pondok. Presiden tidak usah dalil lah sudah. Ya, kenapa? Karena kalau dalil itu nanti keterusan balik lagi jadi mubalik lagi. Karena itu para hadirin dan hadirat, tidak lain tidak bukan, kita harapkan tabarukan kepada para ulama, terutama kepada para habaib kita, dan kemudian lebih penting lagi bagaimana mencetak ulama-ulama masa datang, yaitu pembentuk akhlak masyarakat yang benar. Karena
di hadapan kita terbentang tantangan-tantangan yang berat, bagaimana memajukan diri kita tetapi sekaligus tidak kehilangan yang sudah ada, al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini bukan dalil. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan selamat berimtihan, selamat bertutup tahun, dan marilah kita semua selamat membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.